Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hayunus, kelas 6C Manajemen Pendidikan. Di sini saya akan memaparkan materi tentang fungsi proses manajemen pendidikan untuk memenuhi tugas mata kuliah profesionalisasi manajemen pendidikan. Yang pertama, fungsi profesi manajemen pendidikan. Yang pertama, planning atau perencanaan. Perencanaan yang kata dasarnya rencana, pada dasarnya merupakan tindakan memilih dan menetapkan segala aktivitas dan sumber daya yang akan dilaksanakan dan digunakan di masa yang akan datang, yang untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua, organizing atau pengorganisasian. Pengorganisasian diartikan sebagai kegiatan pembagian tugas-tugas pada orang yang terlibat dalam kerjasama di sekolah. Kegiatan pengorganisasian menentukan siapa yang akan melaksanakan tugas sesuai prinsip pengorganisasian. Sehingga pengorganisasian dapat disebut sebagai keseluruhan proses memilih orang-orang serta mengalokasikannya sarana dan prasarana untuk menunjang tugas orang-orang itu dalam organisasi dan mengatur mekanisme kerjasama sehingga dapat menjamin pencapaian tujuan. Yang berikut, staffing atau penyusunan pegawai. Seperti fungsi-fungsi manajemen lainnya, staffing juga merupakan fungsi yang tidak kalah pentingnya, tetapi nggak berbeda dengan fungsi lainnya. Penekanan dari fungsi ini lebih difokuskan pada sumber daya yang akan melakukan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan dan diorganisasikan secara pada fungsi perencanaan dan pengorganisasian. Yang keempat, directing atau pengarahan. Pengarahan adalah penjelasan, petunjuk, serta pertimbangan dan bimbingan terhadap para petugas yang terlibat, baik secara struktural maupun fungsional, agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar. Dengan pengarahan, staf yang telah diangkat dan dipercayakan melaksanakan tugas di bidangnya masing-masing, tidak menyimpan dari garis program yang telah ditentukan. Yang berikut, coordinating atau koordinasi. Pengkoordinasian merupakan suatu aktivitas manajer membawa orang-orang yang terlibat organisasi ke dalam suasana kerja yang harmonis. Dengan adanya pengorganisasian dapat dihindari kemungkinan terjadinya persaingan yang tidak sehat dan kesingsiuran di dalam bertindak antara orang-orang yang terlibat dalam mencapai tujuan organisasi. Yang keenam, controlling atau pengawasan. Pengawasan pada dasarnya dapat diartikan sebagai kegiatan untuk mengevaluasi, mengendalikan kegiatan sesuai dengan rencana organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengawasan dilakukan untuk memastikan anggota organisasi melaksanakan apa yang dikehendaki sesuai dengan tujuan organisasi, dengan cara mengumpulkan, menganalisis, dan mengevaluasi informasi dengan tujuan untuk mengendalikan kegiatan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sekian itu pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.